Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Dengan Ibu siapa? Boleh saya tahu? Ibu Rahmawati. Rahmawati. Asalnya dari mana, Bu? Saya dari daerah Kalektoran, Kolektoran. Oke. Tasikmalaya. Oke, di hari ini sangat baik ya, Bu ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu kegiatan Ibu dari pagi sampai sore hari itu apa aja, Bu? Saya jualan, Pak. Jualan. Ya, Jualan apa, Bu? jualan gorengan. Oh, seperti itu ya. Ya, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Kalau Ibu jualannya sama suami apa gimana, Bu? Sendiri. Sendiri. Suaminya kemana, Bu, kalau boleh tahu? Suaminya nggak tahu kemana. Nggak ada kabar sampai sekarang. Udah pisah. Oh, udah bisa. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti sesi konseling ini. Jadi begini, Bu, dalam sesi konseling ini Ibu tenang saja karena di dalam sesi konseling ini ada beberapa asas yang perlu Ibu ketahui. Yang pertama ada asas rahasia. Jadi setiap apa yang Ibu katakan kepada saya, silahkan Ibu harus terbuka. Itu yang pertamanya. Yang keduanya keterbukaan. Jadi setiap apa yang Ibu pikirkan, setiap apa yang Ibu mau ucapkan kepada saya, silahkan harus terbuka. Karena apa? Karena dengan terbuka ini nanti kedepannya kita selaku konselor itu mudah untuk mengeksplorasi masalah yang dialami oleh Ibu. Jadi jangan takut karena ini sifatnya rahasia, dan terbukalah, jangan malu karena juga ini sifatnya sangat-sangat rahasia yang tidak akan bocor sampai kapanpun dan sampai kemanapun. Seperti itu Ibu ya, dapat dipahami? Ya, Apakah Ibu sudah siap melaksanakan sesi konseling pertama ini? insya Allah. Insya Allah siap. Ibu, kalau boleh tahu apa yang terjadi di dalam diri Ibu sebenarnya ketika ingin mengikuti sesi konseling ini? Ya, merasa ini aja. Alhamdulillah itu ada tempat untuk berbagi ya masalah ya. Kadang kan kita juga butuh untuk bercerita, Oke. menjaga kesehatan mental kita. Dengan adanya konseling kayak gini, saya sangat berbahagia, maksudnya sangat respect lah, sangat respect dan sangat sangat berterima kasih. Udah mau berkonseling, mengeluarkan ilmunya, sehingga nanti insya Allah mungkin setidaknya mengurangi beban apa yang saya rasakan selama ini. Oke. Menurut saya Kalau boleh tahu beban yang Ibu rasakan saat ini itu apa ya, Bu? saat ini itu, kalau alhamdulillah masalah jualan sih lancar-lancar aja, cuman karena saya single parent jadi banyak sekali kadang-kadang omongan orang itu yang suka dipikir dulu gitu, asal ngomong gitu tentang single parent. Oke, tentang single parent. Apa yang dipikirkan oleh Ibu ketika orang tersebut berkacamata bahwa Ibu itu single parent? Yang ada dalam pikiran Ibu itu seperti apa? Maksudnya gimana? Jadi kan tadi Ibu peristiwanya Kayak dibully gitu loh. Iya, oh, Nah, itu kalau itu. ngomong itu, kalau iya lihat single parent itu kan negatif ya. Di Indonesia itu siapa sih yang mau istilahnya teh jadi bernasib seperti ini, tapi kan ini udah takdir saya yang harus saya hadapi dengan sekuat tenaga. Tapi orang tuh kadang, ya bukan kadang sih, negatif thinking. Kalau ada single parent itu nggak ada positifnya gitu, jarang sekali orang yang berpikir positif tentang itu. Berarti orang-orang yang ada di sekitaran Ibu, yang ada di lingkungan hidup Ibu, berpikiran negatif kepada Ibu seperti itu. Ya. Dari mana Ibu tahu bahwasanya mereka itu berpikiran negatif kepada Ibu? Ya dari lontaran-lontaran ucapannya dong. Ketika saya sibuk jualan, kadang kan saya pulangnya malam, karena kalau belum habis ya saya kan harus sampai habis, karena kalau nggak habis kan ya
mau bagaimana, modal saya juga pas-pasan kan. Itu pulang malam gitu kan, ada yang ngobrol gimana, padahal saya positif selama ini. Terus kalau saya sibuk, misalkan saya nggak hanya di bidang jualan, kadang saya juga online juga. Otomatis kan saya nganter-nganter barang sebelum saya jualan, itu juga ada yang ngomong gitu. Terus membanding-bandingkan hidup ya antara single parent satu dengan single parent yang lainnya. Oke. Kalau dalam pikiran ibu mengkait dengan apa namanya status ibu sekarang saat ini ya, yang tidak masuk akalnya apa Bu yang ibu pikirkan? Ada nggak? Misalkan kok bisa tahu, selain ada orang yang misalkan sudah jelas-jelas ya di hadapan kita itu ngobrol tentang kebenciannya, ataupun ngobrol mereka itu mengobrolkan pada kita tentang status kita seperti itu, status ibu ya, ataupun ada barangkali orang yang mungkin kelihatan sama ibu itu seperti ada yang mengobrolkan kita padahal sejelasnya itu enggak. Apakah ada seperti itu? Menurutkan kita sebenarnya tidak. Ya gini, jadi misalkan gini ya, ada seseorang yang misalkan seseorang tersebut mengganggu tentang kehidupan pribadi. Ya, kehidupan pribadi. Bermunculan nggak dalam pikiran-pikiran ibu seperti negative thinking ataupun gimana itu? Ya kadang kalau lagi, kan manusia itu ada batasnya. Karena kalau lagi kesel ya jadi ikut ke bawah gitu. Tapi kalau kita pakai sistem cuek ya udahlah, orang mau ngomong apa biarin aja. Tapi ya nggak gitu-gitu amat, maksudnya orang kan kalau ngomong kadang nggak dipikir dulu ya, jadi otak sama omongannya nggak sinkron gitu kan ya. Tapi kalau ada yang ngomong gitu ya kadang-kadang ya ikut kepancing juga. Dari sini mungkin setiap yang dilakukan oleh individu kan pasti ada tanggung jawabnya Bu ya. Mungkin di sini saya akan memberikan saran kepada ibu bahwasanya ibu berdagang itu memiliki tanggung jawab yang masing-masing. Misalkan bertanggung jawab pada anaknya ataupun bertanggung jawab kepada keluarga yang lainnya. Ya, intinya mah kita selaku individu jangan membayangkan apa yang orang lain pikir, apa katakan seperti itu, karena itu akan mengganggu dalam pikiran kita. Nah mungkin yang saya bisa sarankan, ibu fokus saja kepada apa yang ibu lakukan sekarang dan jangan memikirkan apa yang orang lain katakan, karena itu tidak akan membuat kita lebih baik. Bahkan kalau kita misalkan fokus terhadap apa yang mereka katakan, bisa jadi keyakinan kita terhadap diri kita itu akan terganggu seperti itu. Ada lagi Bu yang bisa diinikan, mungkin apa gitu? Udah ya cuma itu aja sih. Cuma itu aja ya yang mengganggu dalam kehidupan saya ya cuma keberadaan single parent itu di Indonesia itu masih hal yang belum lumrah. Maksudnya teh masih banyak sekali yang belum memaklumi. Maksudnya ada aja usil gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi intinya Bu, nanti lagi ke depannya, untuk saat ini dan ke depannya lagi, dalam diri ibu tanamkan saja yang namanya keyakinan yang baik, belief yang baik, bahwasanya saya itu bisa seperti ini, bahwasanya
saya itu mampu seperti ini, bahwasanya saya itu bisa mewujudkan apa yang saya cita-citakan, walaupun cita-cita tersebut, walaupun misalkan kita itu berbeda dengan orang lain. Kan mungkin kalau misalkan orang lain ada yang membantu seperti suaminya ataupun keluarga-keluarganya. Kalau ibu kan misalkan ibu mah udah jelas kan nggak ada suaminya ibu ya, Ya, berjuang sendiri. Nah mungkin yang perlu ibu tanamkan saat ini dari mulai sekarang selama mengikuti sesi konseling ini dan kedepannya, yaitu menumbuhkan keyakinan yang lebih baik lagi, yang masuk akal. Misalkan yang masuk akal itu seperti tadi, memiliki keyakinan saya bisa apapun resikonya, apapun tantangannya, saya pasti bisa. Nah ketika kita memiliki keyakinan yang sangat baik, insya Allah itu sangat membantu untuk kemajuan ibu dalam perjuangan ibu seperti itu. amin. Ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Kalau seandainya ya, ada orang yang beropini tentang kehidupan seseorang, maksudnya itu tadi mereka ngomong yang menyindir-nyindir ataupun bicara, kan single parent mereka suka, kapan nih mau nikah lagi, kayaknya udah lama nih hidup sendiri, masa kalah sama itu, masa kalah sama ini. Ya, saya bilang aja emang perlombaan pernikahan itu gitu ya, lebih baik kita diam apa ngelawan kayak gitu. Oke, lebih baik mungkin kita itu diam sajalah, karena dengan diam, pertama kita akan mengurangi yang namanya konflik di antara orang lain tersebut. Susah gimana ya, Susahnya bagaimana Bu? ya kan asal terpancing emosi aja, Oh iya, seperti kayak ya kayaknya kok dipojokin banget sih yang namanya single parent, seolah-olah tuh nggak ada ininya ya. Bagaimana tuh cara mengubah sudut pandang masyarakat Indonesia tentang single parent? Apa karena mereka takut pelakor apa gimana? Tapi kan saya bukan pelakor ya. Oke, mungkin untuk merubah sudut pandang masyarakat Indonesia itu Itu proses ada proses yang mungkin dari edukasi Bu, seperti ya, itu. mungkin latar pendidikan mereka ya. Kalau misalkan latar pendidikannya bagus, tidak mungkin orang seperti itu. Mungkin dia seperti itu karena latar belakang pendidikannya. Berarti saya salah lingkungan mungkin ya, Nah, bisa jadi seperti itu. lingkungan toksik ya, Ya, betul. Kalau misalkan ibu ada di lingkungan toksik, ya kita harus bisa tetap berpikir yang logis, berpikir secara rasional, dan hindarilah permasalahan atau pikiran-pikiran irasional. Seperti mungkin tadi rasa minder lah, ataupun saya nggak bisa hidup tanpa suami, saya nggak bisa hidup sendirian, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Itu harus perlu dihilangkan. Yang perlu ditanamkan dimanapun dan kapanpun adalah pemikiran-pemikiran yang rasional, yang masuk akal. Contohnya, saya bisa hidup sendiri, buktinya saya sampai saat ini bisa menghidupi anak saya, bisa kebeli motor, bisa masih memberikan kehidupan dalam kehidupan untuk keluarga dan kehidupan diri saya sendiri. Masuk akal kan Bu? ya betul. Iya. Kalau misalkan kita tidak bisa memiliki yang ada dalam pikiran kita itu hanya tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, kenapa ini bisa terjadi? Itu kan. Kalau misalkan tidak bisa, mungkin ibu nggak bisa membiayai anak sekolah, nggak bisa membeli motor seperti itu, nggak bisa menghidupi ibu juga diri sendiri, karena ibu bergantungnya pada suami seperti itu. Nah di sini ibu bisa menghidupi anak ibu, bisa membeli motor, bahkan ibu juga tadi saya udah melihat dari respon ibu yang sudah diisi, memiliki beberapa properti ya Bu ya.
Alhamdulillah ya Bu. Nah itu mungkin harus ada keyakinan yang ditancap dalam hati ibu. Dalam keyakinan itu bahwasanya ibu itu bisa hidup tanpa suami ibu. Ibu juga bisa hidup sendiri. Buktinya ibu memiliki properti dan bisa membahagiakan keluarga dan diri sendiri. Seperti itu ibu. Ya mungkin dalam konseling ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya ibu telah menyempatkan. Sama-sama, terima kasih juga udah hadir di sini, udah istilahnya teh saya bisa konseling, terima kasih sekali. Iya. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.